nggak yang dihadapin sama Gatan sendiri? Ya, alhamdulillah kita udah hampir selesai ya rekonstruksinya. Sekarang tinggal ke Tajur ya, titik penjemputan sebenarnya. Berkenaan dengan kesulitan ya, namanya manusia kan pasti ada lupanya. Cuman dari tadi memang kami bantu untuk mengingatkan ya, karena kan masih ada BAP yang kita memberikan keterangan dari klien kita. Ya pada prinsipnya kalaupun lupa-lupa dikit ya itu manusiawi. Itu sih Pak. Cuman memang ya dengan adanya rekonstruksi ini ya alhamdulillah, karena ada banyak pergeseran fakta dengan keterangan yang diberikan oleh korban gitu. Seperti yang teman-teman lihat, ada kursi di atas di lantai 2 dan persis di belakang korban duduk itu ada bolongan peluru. Nah seharusnya kalau memang itu benar ditembakkan oleh saudara Gahtan, itu otomatis dia pasti meninggal. Tidak mungkin ada manusia yang bisa menghindar peluru secepat itu, tidak mungkin gitu. Karena kalau kita mengikuti rangkaian rekon tadi, fakta di lapangan seperti itu. Jadi rangkaiannya gimana aja Pak, mungkin dari awal sampai sekarang? Iya, dari pertama memang ada yang terputus. Pertama itu memang ada percekcokan, kemudian ada Sherlock. Setelah itu kan juga ada pemberitahuan dari pihak keluarga ada aktivitas di lantai 3. Akhirnya dari pihak keluarga itu memang sempat minta tolong ke klien kami untuk cari tahu siapa yang ada berada di situ, karena informasi dari salah satu karyawannya, kunci itu sempat dipegang, kunci itu sempat diambil gitu. Nah sehingga ketika kunci itu sudah dikuasai, keluarga ini juga merasa bahwa ada orang lain gitu, ada orang lain kok berada di dalam properti milik keluarga saudaranya Gahtan. Itulah kenapa ada komunikasi antara pihak keluarga dengan saudara Gahtan untuk minta tolong, untuk dicek siapa yang ada di situ, keberadaannya siapa, dan untuk apa. Karena ya perlu kita ketahui tidak ada hubungan hukum antara keluarga dengan si korban, itu dulu. Nah, kehadiran si korban di situ untuk apa? Makanya dalam rekon tadi kan rekan-rekan sendiri lihat ada percekcokan di mana saudara Gahtan ingin naik ke atas. Dia mau ngecek karena dugaan dia ada 2 orang di atas. Nah, apa aktivitas yang dilakukan di situ kan kita nggak tahu. Makanya klien kami, saudara Gahtan, itu mau naik ke atas untuk mengecek, tapi akhirnya didorong. Itu fakta yang terjadi. Setelah didorong, ada gelagat. Di dalam CCTV kalau rekan-rekan lihat, jadi gelagat daripada si korban itu ingin mengeluarkan sesuatu dari pinggang samping si korban. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh klien kami adalah untuk menjaga diri juga. Gitu. Ini kan sebenarnya dulu-duluan. Nah, cuman memang beruntungnya dia membelakangi CCTV. Sedangkan klien kami itu berhadapan dengan CCTV. Sehingga paradigma yang terbentuk di masyarakat, ya saudara Gahtan itu koboi. Seperti itu. Nah, makanya setelah itu dilakukan rekon di bawah, terus kan kemudian korban lari ke atas. Kalau saudara Gahtan itu ingin membunuh, itu potensinya sangat besar. Itu dulu yang kita ketahui. Kenapa? Karena korban itu sempat membelakangi klien kami dan dia naik tangga. Naik tangga itu butuh sepersekian detik. Apalagi mohon maaf dengan posisi postur badan korban yang gemuk. Nah, kalau memang saudara Gahtan itu membunuh, dia bisa langsung tembak dan itu pasti jatuh mati. Itu yang pertama. Itu kejanggalan yang kita itu. Dan kedua, alasan korban, dia bilang kenapa dia lari, dia menghindar karena dia takut ada pistol. Fakta di lapangan tadi pada saat rekon, dia bilang dia mengeluarkan kursi dan dia duduk di situ. Itu kan sangat dianggap. Iya, artinya ini bertolak belakang sekali gitu. Di bawah dia bilang dia menghindar, dia lari ke atas karena takut ada pistol. Di atas dia bilang dia keluarkan kursi, dia duduk dan terjadi percakapan antara pelaku dengan korban. Nah, ini adalah fakta-fakta yang sebenarnya ya alhamdulillah dengan adanya rekon dari teman-teman penyidik, yaitu menguntungkan daripada pihak kami. Seperti itu. Artinya rekonstruksi tidak identik dengan BAP-BAP yang sebelumnya Pak? Pastinya tidak sesuai dengan BAP sesungguhnya, pastinya. Karena memang ya yang kita pakai adalah faktanya di rekonstruksi tadi, seperti itu. Bang, tadi sempat ada Bang Gahtan sendiri bilang ada keluarga pakai narkoba, diajak pakai narkoba, itu gimana sih Bang? Ya, jadi pemilik ruko itu adalah kakaknya ibunya Gahtan, klien kami. Nah, kakaknya ibunya Gahtan ini punya anak, ya, anak laki-laki, di mana berteman sama si Ega, si korban. Nah, selalu diberikan narkoba. Nah, sekarang posisinya memang di RSKO, lagi direhab. Nah, di mana keluarga pun tahu sebenarnya dengan adanya kehadiran saudara pelapor di situ, pihak keluarga itu tidak berkenan. Itulah kenapa pihak keluarga meminta tolong
kepada saudara Gatan, klien kami, sebenarnya dari awal tuh memang untuk mengusir keberadaan dia ada di situ karena murni membawa dampak negatif bagi pada keluarga. Gitu. Karena merusak hubungan keluarga orang. Karena antara adiknya adiknya si pihak yang memberikan laporan ke klien kami yang kita belum bisa sebut namanya itu tidak berkenan dia hadir di situ, seperti itu. Ya, proses selanjutnya ya tinggal kita rekon terakhir di Tajur pada saat klien kami dijemput. Setelah itu nanti teman-teman penyidik mempersiapkan berkas untuk diserahkan kepada pihak kejaksaan, seperti itu. Ya, jadi kehadiran korban di sini ya satu menguntungkan kami. Ternyata memang banyak fakta-fakta yang tidak sesuai dengan BAP. Kemudian yang perlu rekan-rekan ketahui, saat ini korban itu sebagai terlapor juga di Polsek Mampang. Itu rekan-rekan bisa cari tahu. Dan saya mendengar informasi bahwa sudah ada surat perintah membawa terhadap si korban, yaitu si Muhammad Andika Mawardi alias Ega. Di sana dia terlapor, ada salah satu korban, kebetulan memang kami juga kenal, pihak pengusaha juga diancam, dimaki, dan mohon maaf ada kata-kata rasis dari saudara Ega, yaitu membawa nama Cina anjing. Nah, terus kemudian kalau terhadap klien kami itu dimaki juga dengan kata Arab anjing. Jadi dua ras ini sudah dibawa sehingga si saudara Ega ini terlapor di Polsek Mampang dan juga terlapor juga di Polres Jakarta Selatan. Seperti itu. Undang-undang ITE juga yang kena pengancaman dan undang ITE seperti itu. Pak, sebagai terlapor yang di kasus ini mungkin melihat pelapornya gimana Bang? Apakah ini akan mempengaruhi laporannya bagaimana Bang sebagai korban dia? Kalau mempengaruhi tidak ya. Sebenarnya proses hukum pasti masing-masing tetap berjalan. Tapi saya rasa kita kan tahulah ada asas kausalitas ya, sebab akibat. Di mana artinya yang kita sampaikan sebelumnya pada rekan-rekan wartawan, ada bukti percakapan yang kita sampaikan, voice note-nya juga ada, makian dari saudara si Ega atau Muhammad Andika Mawardi, di mana ternyata dia tidak hanya melakukan kepada klien kami, saudara Gatan, tapi ternyata dia juga ada melakukan kepada salah satu pengusaha etnisnya Tionghoa gitu, etnis China. Artinya di situ dia ini memang karakter gitu. Karakter untuk sengaja gimana caranya mancing emosi orang. Ya, sayangnya memang klien kami terpancing terhadap hal itu. Tapi pengusaha yang kantornya ada di sekitar Bangka, itu dia tidak terpancing sehingga dia bikin laporan di Polsek Mampang. Seperti itu. Satu lagi Bang, mungkin melihat tadi pekerja rekonstruksi melihat korban gimana Bang, apakah kooperatif atau mungkin gimana Bang? Ya kalau korban sendiri sebenarnya kooperatif, ya kan. Cuman kan ya sebenarnya yang kita sesalkan fakta yang disampaikan itu tidak betul. Itu yang kami sesalkan. Artinya, ayo kalau memang kita mau cari kebenaran, carilah kebenaran material sesungguhnya di lapangan. Kan gitu, bukan karena pengakuan gitu. Tapi faktanya antara BAP dengan rekonstruksi tadi itu sangat bertolak belakang. Seperti itu. Bang, mungkin bisa diulang dong soal motif yang tadi Bang? Yang mana tuh? Motif cekcok tadi. Motif cekcok antara pelapor dengan klien kami. Iya, jadi awalnya itu klien kami menyelesaikan persoalan keluarganya yang pemilik ruko, gitu. Diselesaikan secara baik-baik. Ini masalah sebenarnya hutang piutang, di mana klien kami menyelesaikan ada ketersinggungan dari si Ega, di mana Ega merasa bahwa pekerjaannya si Ega itu diambil, padahal klien kami itu diminta bantu oleh pemilik ruko itu, kakaknya si Umar tadi. Itu kronologisnya. Kemudian sehingga ada chat-chatan. Itu pun saudara Ega duluan yang chat. Klien kami masih merespon dengan baik-baik gitu. Cuman memang secara terus-menerus di Sherlock pertama diajak ketemu, ayo sini berantem. Dibilangnya bencong lah, kemudian dikatain Arab anjing lah. Ada juga rekaman yang tadi saya sampaikan laporan di Polres Jakarta Selatan, dia menjual senjata. Bukti video dan tangannya itu jelas. Dia menawari narkoba. Itu jelas bukti chatnya. Dan ketiga, dia pun mengancam juga terhadap korban yang dibuat laporan di Polres Jakarta Selatan. Gitu, di mana dia bilang dalam voice note-nya itu, nanti bisa saya perdengarkan, saya tahu otak-otak Arab anjing kayak kamu. Itu bahasanya. Kamu bikin laporan polisi, silakan. Kalau gue masuk, gue keluar, gue akan tusuk lo. Itu nanti bisa saya perdengarkan di sini, seperti itu. Tadi kejadiannya sebelum
sebelum. Itu pemicu gitu ya. Siap, seperti itu. Oke, aman ya. Terima kasih banyak Bang. Siap, terima kasih. Audio Jungle.